真っ赤に燃える勇気の力。Ultraman Z Beta Smash Boot Up Beta ご賞ください。我の名をウルトラマン Z。 ウルトラマン Z。 Ultraman Z Beta Smash。 Yohoy minasan, Keren Sanjo. Kembali lagi ke episode Ultraman Trigger yang melanjutkan cerita utama ya teman-teman. Jadi episode kali ini bisa dibilang tiga banget lah pokoknya teman-teman. Kali ini akan menceritakan tentang kebenaran dan teori yang muncul sejak episode 1, terutama tentang Pak Mitsukuni ini ya teman-teman. Yuk langsung aja kita bahas per segmennya teman-teman. So, segmen pertama, dari kemunculan Gargorgon di 30 juta tahun yang lalu. Dia adalah kaiju yang pernah muncul di Ultraman Group sebelumnya teman-teman, di episode awal-awal, dimana dia adalah kaiju yang punya kekuatan untuk mengubah apapun yang diserang dengan beam dari mulutnya itu jadi batu teman-teman. Di sini dia diceritakan sebagai salah satu kaiju yang dimiliki oleh si Carmilla teman-teman, dan yang menyegelnya adalah Yuzare. Dengan cara dia membalik serangannya yang dapat mengubah apapun jadi batu itu ke arah dia teman-teman. Pastinya pakai bariernya itu ya, yang dari tangan. Terus di masa sekarang Pak Mitsukuni pun datang ke Nurse DC dan memberitahukan pada para anggota God Select ini tentang apa yang dia temui. Ada banyak ukiran kaiju di seluruh dunia dan Pak Mitsukuni mempelajari bahwa ada banyak kaiju muncul sejak 30 juta tahun yang lalu dan itu di bumi yang ini ya teman-teman. Dan kejadian di masa ini emang ada hubungannya dan itu. Selanjutnya ada lagi nih mural di Mesir yang mirip dengan ukiran di batu tulis yang ada di labnya Akito. Nah, jadi dia di sini minta Akito untuk menganalisanya. Lalu dia memberitahu Komandan Tatsumi jika waktunya udah tiba untuk memberitahu segalanya, kebenaran tentang Pak Mitsukuni ini teman-teman. Dan setelah itu dia mengajak si Yuna keluar. Wah, akhirnya yang tunggu-tunggu nih teman-teman, buat membuktikan teori tentang si bapak ya teman-teman. Kan kemarin nih banyak banget nih teori tentang Pak Mitsukuni, cuman kemarin pas episode 1 saya review nggak sempet saya bahas juga teman-teman. Kemarin juga cuman fokus ke first impression doang soalnya gitu. Oke, si bapak sama Komandan Tatsumi ini punya alat komunikasi yang cuma ada di Guts di seri Ultraman 3 teman-teman. Nah ini udah mencurigakan ini teman-teman. Segmen kedua, kebenaran tentang keluarga Yuna teman-teman. Ini Yuna dan Pak Mitsukuni pergi ke sebuah reruntuhan di mana itu adalah hanggarnya Gutswing. Yuna tahu kalau ini adalah pesawat yang dikembangkan bapaknya secara rahasia, tapi kenyataannya tuh lain teman-teman. Ternyata Pak Mitsukuni dan Gutswing ini tidak berasal dari bumi ini, maksudnya buminya Trigger. Dia datang dari dimensi lain di mana itu bumi yang memiliki TPC dan Guts yang asli. Gutswing yang ini juga berasal dari teknologi di dunia ini, di dunia itu. Dan pastinya ini juga jadi penyebab si Komandan Tatsumi kemarin pas Haruki datang ke dunianya itu, dia nggak begitu kaget ya teman-teman. Itu menurut saya sih, si Komandan Tatsumi ini nggak begitu kaget ngeliat si Haruki. Dia cuma nanya, storage itu apa gitu-gitu paling kayak gitulah. Terus ini dimulai dari kejadian 30 tahun yang lalu di mana Pak Mitsukuni sebagai intelligence officer dari TPC sedang menyelidiki area yang mengalami gangguan mekanik yang tidak jelas. Lalu Gutswing yang dia naiki kehilangan kendali dan masuk ke pusaran ruang waktu. Dan kemudian terjebaklah dia, Pak Mitsukuni ini di dunianya Trigger. Yang pasti Akito udah tahu duluan soal ini, soalnya dia yang bantu-bantu banget si Pak Mitsukuni ini. Dan juga si Kengo penasaran kalau di dunia itu apakah ada Ultraman juga. Yap, benar sekali teman-teman, ini dia nih yang memperjelas flashback Pak Mitsukuni di episode 1, dimana Pak Mitsukuni juga udah lama mengenal Ultraman sejak lama teman-teman. Dan dia adalah Ultraman 3. Kemarin kalau ada yang berteori Pak Mitsukuni itu berhubungan sama Universe M78 itu kayaknya kejauhan ya. Itu saya denger sih kemarin ya teman-teman. Udah lama banget ini saya denger, kayak katanya ada yang bilang gitu. Nggak tahu deh bener apa enggak teman-teman. Kita fokus ke yang sekarang aja ya teman-teman. Teori Absolutian tuh nanti aja teman-teman ya. Walaupun
emang si Absolutian ini punya tujuan untuk merombak sejarah dan lain sebagainya, teman-teman. Tapi ntar jadi berat bahasannya, jadi nanti aja ya. Dan alasan Pak Mitsukuni akhirnya memberitahu rahasia tersebut adalah karena kebangkitan 3 raksasa kegelapan, dan karena kebangkitannya mereka ini juga lah pasti pertarungan akan menjadi lebih sengit. Makanya si Godslack ini dibentuk supaya bisa jadi garis depan gitu, teman-teman. Ini si Maruru sampai bilang pasti berat nih kalau pas si Yuna ulang tahun dikasih tahu semua fakta-fakta ini, teman-teman. Si Kengo pun inisiatif ngasih ide buat nyiapin pesta ulang tahun di Nurse DC bareng anggota yang lain supaya si Yuna ini bisa terhibur ya, teman-teman. Walaupun si Akito ini ngerasa nggak pantas buat bantu-bantu mereka, tapi si Kengo ini tetap meyakinkan dia supaya ayo kamu pasti bisa bikin Yuna senyum, oke gitu. Nah akhirnya si Akito ini akhirnya setuju, teman-teman. Dan ya semuanya pun setuju dan mulai mempersiapkan ya. Sementara Pak Mitsukuni juga memberikan Yuna sebuah kalung peninggalan almarhum ibunya. Ini adalah pesan ibunya supaya dia dikasih kalung itu pas Yuna berumur 18 tahun. Dia juga dijelasin kalau ibunya adalah keturunan Yuzare dan Yuna akan menanggung takdirnya sebagai penerusnya yang memiliki jiwa Yuzare di dalam tubuhnya. Lalu kalungnya bercahaya dan batu tulis di lab Akito juga ikut bercahaya. Segmen ketiga, kebangkitan Gargorgon, teman-teman. Saat Yuna ingin tahu lebih banyak tentang ibunya, Yuzare malah keluar dari tubuhnya dan memperingatkan soal Gargorgon yang lepas dari segelnya. Saat itu juga dia masih kaget soal ini ya, teman-teman. Ya iyalah, orang awalnya suka nggak sadar kalau kepribadiannya berubah jadi Yuzare, tahu-tahu dikasih tahu ginian ya. Siapa yang nggak shock coba? Seorang cewek apalagi ya, teman-teman. Tapi dia selama ini nggak sadar kalau dia punya sebuah takdir yang berat dan tugas yang penting gitu. Keberadaannya jadi sesuatu yang benar-benar penting bagi dunia gitu. Ya, siapapun juga pasti kaget lah ya. Dan kita lihat si Carmilla ini membuka segel Gargorgon dan dia bangkit lagi, teman-teman. Para anggota Godslack yang lagi nyiapin kejutan pesta ultah buat Yuna pun malah jadi kaget pastinya, teman-teman. Dan ini juga padahal lagi sambil bercanda juga, teman-teman. Terutama si Komandan Tatsumi ini kaku banget sumpah. Ternyata dia tuh jarang bikin ginian, teman-teman. Jadi kan ini si Teshin ya, teman-teman bilang, oh kok Komandan kok itu nggak selesai ya, gue nggak bisa bikinnya. Oh nggak bisa, emang jarang ya bikin ginian? Ya jarang, oh pantas, udah gitu. Santai banget ngomongnya. Lucu ya, dibalik kakunya itu malah jadi lucu ya. Terus habis itu seperti biasa Guts Falcon diluncurin, Akito dan Kengo diutus ke bawah, Komandan Tatsumi ngebiarin aja hiasan di badannya itu lagi nyangkut-nyangkut. Komandan biar gue lepasin, udah biarin aja. Biarin aja gitu. Si Teshin udah baik-baik mau ngelepasin, malah disuruh biarin aja. Ya udahlah, terserah lah. No comment. Oke. Ini seperti biasa Guts Falcon jatuh ketembak dan Ultraman Trigger menolongnya. Ini animasinya udah nggak kayak di awal-awal ya, teman-teman, jujur. Kalau di awal-awal tuh masih kerasa banget etiknya kayak gimana, dan juga si Guts Falcon ini masih sempat bantuin si Trigger dan dia nggak jatuh-jatuh, teman-teman. Ini baru muncul beberapa detik langsung ketembak jatuh, ya kan? Gitu loh. Dan pas ini juga dia hampir nabrak si Yuna sama bapaknya dong, ya ampun. Lanjut lagi si Trigger kewalahan bertarung lawan Gargorgon di sini. Sementara itu kita lebih difokuskan ke si Yuna dan juga bapaknya. Di sini Pak Mitsukuni juga cerita ibunya kayak apa sih orangnya. Jadi menurut Pak Mitsukuni ini adalah dia ada orang yang selalu ada di sisinya ketika Pak Mitsukuni ini kebingungan dan ketakutan tentang dunia yang tidak dia ketahui ini, bumi yang dia tidak ketahui ini. Terus pokoknya segalanya deh buat si bapak ini. Dan dia janji buat melindungi Yuna pada ibunya itu. Katanya juga ibunya emang mirip sama Yuna, seorang cewek yang baik hati dan juga kuat, teman-teman. Flashbacknya tentang ibunya Yuna juga cukup ini yang menyentuh di sini, teman-teman. Dan ini si ibunya juga sambil menyemangati Pak Mitsukuni, kelihatan banget, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Lalu Akito datang di waktu yang tepat pas si mereka ini hampir kena imbas pertarungan ya, teman-teman. Si bapak juga ternyata udah nyiapin segala-galanya pas ngajak si Yuna keluar, teman-teman. Dan juga dia menjelaskan saat pengembangan Guts Falcon, ini si Gutswing ini dijadikan prototipe-nya dengan cara dia terlebih dahulu dipasangin alat kendali jarak jauh dan juga sistem VR.
Dan itulah yang jadi dasar dari pembentukan Guts Falcon sistemnya seperti itu gitu teman-teman. Nah ini jadi apa ya, pantas ya teman-teman kenapa bentuknya Guts Falcon sama Guts Wing 1 itu mirip, jelas ya di sini. Dan kayaknya nih baru dipasang setelah serangan Death Drago ya yang 6 tahun yang lalu itu. Wah keren banget sih ini pas Guts Wing diluncurin dari hangarnya tuh. Wah bener-bener luar biasa. Kangen jadinya teman-teman sama Ultraman 3 atau enggak. Segmen keempat, pertarungan yang 3 banget. Trigger ditemenin Guts Wing-nya dikendalikan Pak Mitsukuni lawan Gargorgon. Di sini dia udah nembak salah satu lengan Gargorgon sampai lumpuh teman-teman. Luar biasa lah teman-teman. Kemampuan Pak Mitsukuni juga belum hilang dan patut diacungi jempol teman-teman. Ini ibaratnya player game yang udah legend, dia playernya ngilang, terus balik lagi langsung gini teman-teman gitu ya teman-teman. Pesawatnya bermanuver dengan baik menghadapi serangan Gargorgon dan juga ketika kena tembak dia langsung terjun ke sungai sambil menembakin air sungainya supaya airnya tuh naik dan membasahi si Guts Wing ini ketika dia lewat. Jadi apinya langsung kering dan nggak merusak mesinnya gitu teman-teman. Wah ini luar biasa masih idenya Pak Mitsukuni, cara dia nerbangin, dan ini pesawatnya benar-benar bermanuver dengan baik lah pokoknya luar biasa. Nah, lalu ketika Yuna dan Akito mau ditembak dengan laser yang bisa mengubah apapun jadi batu, Yuna berusaha keras buat manggil si Yuzare dan akhirnya dia keluar juga. Emang sih si Yuzare ini baru bisa keluar pas si Yuna ini dalam bahaya, tapi kali ini bedanya adalah si Yuna nggak kehilangan kesadarannya sama sekali dan dia langsung keluarin barrier buat menahan serangannya si Gargorgon ini dan memantulkannya kembali ke arah si Gargorgon ini meskipun kali ini bisa dihindari. Ini meyakinkan si Hudram dan Dargon yang dari tadi ngawasin mereka dari kejauhan teman-teman bahwa kebangkitannya si Yuzare ini tinggal sedikit lagi teman-teman. Abis itu ya pergi aja gitu. Dan Dargon ini kayaknya dia mulai merasakan sesuatu ya teman-teman. Dari kemarin dia diem aja terus gitu kan. Apakah dia udah mulai ada perasaan sama Yuna sejak ditampol kemarin, dan apakah dia udah mulai menganggap si Yuzare dan Yuna ini adalah beda entitas? Silahkan kalian beri pendapat kalian di bawah ya teman-teman. Lanjut lagi pertarungannya, di sini seru banget teman-teman. Trigger dan Guts Wing terbang bersama dan menembak ke arah Gargorgon teman-teman. Di sini Trigger menggunakan jurus 3 slicer kayak yang dimiliki 3 ya teman-teman, yang kayak gini. Gitu. Ini kalian bisa lihat di game Ultraman Fighting Evolution 3, jurusnya kayak gitu teman-teman. Dilanjutin sama Guts Wing melumpuhkan salah satu tangan Gargorgon yang satunya ya teman-teman. Yang tadi kan udah dilumpuhin sama Pak Mitsukuni pas muncul. Tapi tinggal mulutnya aja nih yang bisa nembakin laser yang bisa mengubah segalanya jadi batu. Laser atau beam apapun itulah. Di sini Guts Wing kena tembak di sayap kiri dan perlahan-lahan jadi batu. Di sini juga sistem VR Guts mulai kehilangan fungsinya. Guts Wing mulai kehilangan fungsinya. Hal ini tidak membuat Pak Mitsukuni menyerah. Dia melepas VR-nya dan memejamkan mata sambil membidik. Dia tetap yakin untuk menembak ke arah mulut Gargorgon dan beneran kena loh. Ini sumpah keren banget. Ini dia ngelepas VR terus langsung berusaha yakin aja kena. Beneran kena loh. Luar biasa. Di sini disusul Trigger menyiapkan jurus Zephyrion Sword finish-nya, di mana kali ini pedangnya memanjang dan membelah dua si Gargorgon ini. Ini bener-bener adegan yang sangat keren teman-teman. Pokoknya luar biasa lah. Karena setelah itu Guts Wing pulih dan terbang bersama Trigger, seolah-olah Guts Wing itu abadi dan berjuang bersama Trigger gitu. Terakhir kita masuk ke ending dan konklusi teman-teman. Yuna masih kaget dan gak bisa nerima soal ini, terutama ke Akito yang tahu sejak lama tapi gak bilang apa-apa teman-teman. Kemudian malamnya pas Yuna balikin Mars DC, semuanya udah nyiapin pesta kejutan buat dia supaya dia senyum lagi buat merayain ulang tahunnya dia juga kan teman-teman. Akito juga ngasih dia hadiah dan dikirain dia ngasih apaan, ternyata stun gun loh. Ini stun gunnya pakai motif warna-warni pula. Ditanya kenapa, katanya ya cocok aja gitu. Aduh, ini jangan kayak gini ya teman-teman. Ini antara si Akito yang cuman ngelihat si Yuna dari kepribadiannya dia doang, atau emang seleranya jelek pas dia nyoba ngasih hadiah ke cewek gitu teman-teman. Aduh kacau banget lah. Jangan kayak gini. Kalau merasa nggak yakin ya ngasih hadiah nggak stun gun juga kali. Aduh, yang lain kayak gantungan kunci atau apa, atau game mungkin kalau suka main game gitu kan.
Ini stun gun, ya Allah. Dikasih corak warna-warni lagi, ya ampun. Ini seleranya jelek banget sumpah. Dan Pak Mitsukuni udah ada kesibukan lagi, jadi dia pergi duluan. Selagi mereka di ruang utama masih ngerayain ulang tahunnya si Yuna, batu tulis di lab Akito pun berhenti menyala dan bagian yang tadinya polos tiba-tiba rontok dan menunjukkan sebuah ukiran baru, teman-teman. Gak tahu ini petunjuk buat apa, dan pokoknya seperti itulah. Sekarang konklusinya di sini saya katakan bahwa ini episode yang 3 banget pokoknya, teman-teman. Banyak fakta dan reference segala macamnya itu berhubungan banget sama 3, teman-teman. Bener-bener ada kaitannya sama 3. Terus soal dunia trigger ini kemungkinan dunia paralel juga, teman-teman. Jadi dunia paralel di mana di sini 3-nya ya trigger, guts-nya ya gut select, TPC-nya ya TPU gitu, teman-teman. Tapi ini kemungkinan sih nggak bakal tercipta semuanya kecuali triggernya, teman-teman. Maksudnya TPU sama gut select ini nggak bakal tercipta kalau nggak ada andil dari Pak Mitsukuni gitu, teman-teman. Mungkin ini antara manusia bumi bakalan panik atau mendirikan organisasi baru selain gut select dan TPU ya, ketika si kaiju ini mulai bangkit, teman-teman. Mungkin seperti itu kalau Pak Mitsukuni nggak kesini, soalnya kan yang mendirikan segala-galanya itu kan Pak Mitsukuni, termasuk pengembangan kehidupan di Mars ya, teman-teman. Seperti itu. Terus apalagi ya ini? Menurut saya belum ada bukti yang kuat loh kalau ini akibat dari Absolution yang mencoba mengubah sejarah. Tapi kita lihat aja ya nanti pas tayang Ultra Galaxy Fight yang berikutnya. Minggu depan bakalan ada adegan yang fokusnya ke Yuna dan Dargon nih. Bakal kayak apa ya, teman-teman? Saya juga penasaran, teman-teman. Oke, segitu aja. Kalau ada salah kata atau penyampaian saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Kita diskusi di komentar seperti biasa ya, teman-teman. Saya tunggu tanggapan dari kalian. Bye.